Sobat Akarasa, kembali lagi di Suarasa Bersua bersama Akarasa. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Menteri Minat Bakat dan juga Kebudayaan dari BEM Kema IT Telkom Purwakarta. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih, namanya siapa, dari prodi apa, dan jabatannya di BEM Kema ini sebagai apa? Mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maria Pasya Saragi. Aku dari Kementerian Minat dan Bakat, prodi S1 Teknik Informatika. Oke, angkatan berapa Kak? Angkatan 21. Oh, angkatan 21. Oke, kalau kakak sendiri nih, gimana? Siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Zahran, biasa dipanggil Fadil. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi angkatan 2020 dan di Badan Eksekutif Mahasiswa saya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Oke, berarti dari Kak Fadil sendiri ini sekarang semester 7 ya Kak? Betul. Kalau Kak Maria sendiri semester 5. Semester 5. Oke. Nah, ini kan berarti Kak Fadil di sini sebagai Menteri Kebudayaan nih. Sebagai Menteri Kebudayaan, Kakak pernah dapat julukan-julukan nggak sih Kak di BEM ini atau di kampus ini sebagai Menteri Kebudayaan gitu? So far yang sering aku dengar, khususnya dari teman-teman internal BEM sendiri itu seringnya memanggil Mr. Culture. Oke, Nah. Mr. Culture, si Iya. paling culture dong nih berarti. Waduh, enggak juga. Kebetulan banget nih sama kita kali ini sama Mr. Culture ya guys. Nah, culture di ITTP ini kan banyak banget nih Kak. Nah, rata-rata tuh dari culture apa sih gitu? Atau Kak Fadil sendiri deh, Kak Fadil sendiri tuh dari mana? Oh ya, kalau saya sendiri itu berasal dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Oke. yang dimana kebudayaannya atau culture-nya itu sangat melekat, sangat sangat kental lah untuk dibawa kemana-mana, kayak gitu. Oke. Mungkin boleh sapa Sobat Akarasa dulu nih Kak dengan bahasa Sulawesinya atau bahasa Makassar. Oke. Halo saudaraku, agak karewa, baji-baji jaki semua, ewa kok. Kak. Oke. Kan berarti Kak Fadil nih dari Sulawesi ya. Kalau Kak Maria dari mana nih? Kebetulan kalau saya tuh dari Medan. Ah. Tapi Medan itu kan banyak ya, tapi ya bisa dibilang Medan aja gitu. Berarti Medan aja. Ya, dari Sumatera Utara. Oke, Menteri Minat Bakat dari Sumatera Utara guys, dari Medan. Nah, kan tadi tuh aku sempat nanyain kan ke Kak Fadil tentang julukannya nih. Kalau Kak Maria, apakah ada julukannya gitu? Kalau aku sih so far ini gak ada ya, cuma dipanggil itu ya minat bakat minbat bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, gak ada ya Kak jadi ya? Gak ada, temen aja. Atau pernah dipanggil Miss Talent gitu? Kebetulan mungkin gak pernah ya guys ya. Lebih tepatnya tuh seringnya tuh Mr. Culture. Iya. Berarti yang lebih sering dikasih julukan tuh Mr. Culture Iya, ini ya. Oke. Nah, Kak, kebetulan nih akhir-akhir ini tuh kan lagi rame nih di sekitar kampus kita mengenai acara format dan sanggar seni. Nah, aku mau nanya Kak, kalau format dan sanggar seni itu dari kementerian apa sih Kak? Kalau format sendiri itu Iya. itu dari Kementerian Minat Bakat sendiri ya teman-teman. Nah itu tuh kayak acara festival olahraga gitu, pertandingan. Oh, acara festival olahraga. Iya. Kalau untuk sanggar seni sendiri Kak? Oke. Kalau untuk agenda Malang Sanggar Seni sendiri itu adalah program kerja dari Kementerian Kebudayaan, yang dimana Malam Sanggar Seni merupakan agenda tahunan, agenda besar kampus untuk mempromosikan seni dan budaya lokal yang ada di kampus kita, seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Seni dan budaya di kampus kita ya. Karena kampus kita ini banyak banget budayanya ya Kak. Betul. Karena di TTP sendiri nggak cuma dari satu kota aja atau nggak dari satu budaya aja nih. Nah Kak mau nanya deh, dominannya budaya di ITTP ini dari mana? Wah, berbicara soal mayoritas budaya ya, atau Iya. misalnya
daerah paling banyak yang ada di kampus kita. Itu sudah terbukti dari angkatan pertama, yang dimana kampus kita itu dipenuhi ataupun bisa dibilang lebih banyak dibanding yang lain dari Sumatera khususnya. Dari Sumatera ya, Dari Kak? Sumatera. Oh, walaupun kita ini berdomisili di Banyumas ya, Jawa Tengah betul. nih, tapi yang paling banyak itu dari Sumatera ya, Kak? Betul. Sumatera apa tuh? Utara kah? Untuk spesifiknya aku kurang tahu, yang jelas dari omongan senior-seniorku, senior kating-kating kita yang memang sudah selesai dulu-dulunya itu, katanya dari dulu tuh banyak dari yang Sumatera. Oh, gitu. Berarti dari kebanyakan orang atau bisa dibilang dari survei gitu ya, Kak? Ya betul, survei. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya nih, kan Kak Fadil dari Sulawesi, Kak Maria dari Medan nih, pernah ngerasain culture shock gak, Kak, di ITTP? Atau culture shock selama di Purwokerto nih, Kak? Atau punya cerita menarik atau lucu nih tentang culture shocknya di sini? Oke, aku dulu ya. Bicara soal culture shock ya. Yang pertama itu yang saya rasakan itu tidak lepas dari kulinernya. Nah, kulinernya itu di sini bisa dibilang sangat murah, beda jauh banget dengan yang di tempat saya sendiri. Terus berbicara soal watak, karakter, dan juga gaya bahasa, gaya berbicara, itu juga sangat jauh berbeda dengan apa yang sering saya lakukan di daerah saya sendiri. Karena orang Sulawesi itu sendiri terkenal akan kerasnya dalam berintonasi. Intonasinya itu tinggi-tinggi, penekanannya pun juga kalau penekanannya seperti tajam gitu loh. Iya. Ya, dan kalau di Jawa sendiri itu menurut saya itu bahasanya halus, cara bicaranya halus, seperti itu. Dan waktu pertama kali saya merasakan itu semua, ya bisa dibilang shock ya. Karena wah, luar biasa ini, betul-betul namanya daerah baru, lingkungan baru, seperti itu. Dan kalau untuk cerita lucu, pernah. Apa tuh, Kak? Spill dong. Tapi ini mungkin gak terlalu lucu ya. Ceritain, Kak. Jadi lucu apa enggak nih? Nggak tahu ini menurut teman-teman sendiri lucu apa enggak ya. Iya. Kalau yang pernah saya alami itu, saya kan dikenal sebagai Fadil yang amat kental logatnya, gaya bahasanya. Jadi pas pertama kali kesini waktu semester 4 tahun lalu itu, gaya berbicara saya itu ya masih bisa dibilang masih kental banget dari Sulawesi Selatan. Makanya teman-teman pada negur kayak gini, kamu itu ngobrol apa marah-marah sama aku kayak gitu. Bilang, oh enggak, aku nggak marah-marah, emang intonasinya seperti ini di sana, cuman ya aku minta maaf lah seperti itu. Belum bisa beradaptasi, mungkin kedepannya aku bakal sesuaikan lagi seperti itu. Oh, berarti kayak bisa dibilang salah kaprah ya, Kak, dari teman-teman yang salah ada. kaprah. Padahal Kak Fadil sendiri tuh ngomong biasa, tapi dikira marah-marah nih. Betul sekali. Itu kan kalau ke teman-teman, kalau ke dosen pernah nggak digituin, Kak? Pernah. Gimana tuh? Bahkan saya hitung dosen yang menegur saya seperti itu. Ada 3 kalau nggak salah, dosen saya sendiri. Oke. Di mana tuh kalau misalnya lagi kuliah ya, Iya. lagi pembelajaran lagi berlangsung, kalau misalnya saya ingin bertanya atau menanggapi suatu materi, itu misalnya aku angkat tangan dulu dan berbicara, meskipun aku istilahnya duduknya di depan, aku tetap lantang suaranya karena ya sudah terbiasa, tahu sendiri lah ya. Oke. Nah, terus dosen saya tiba-tiba bilang, Mas Fadil, di sini bukan tempat untuk marah-marah ya. Di sini tempat untuk kita belajar, berdiskusi, bukan marah-marah. Ya ampun Bu, aku bilang, ya ampun Bu, saya nggak marah-marah, tapi intonasi suara saya memang seperti ini. Aku bilang gitu. Iya, oke. Berarti kayak banyak banget ya yang salah kaprah gitu. Betul. Baik dari teman-teman sendiri maupun ke dosennya. Nah, kalau misalnya untuk makanan nih, Kak, kan tadi masalah harga nih. Kalau misalnya
masalah rasa gimana Kak? Rasa kan pasti Oh, iya. beda ya. Iya. Rasanya tuh beda, autentik rasanya itu beda, dan masakan-masakannya itu juga beda. Gimana sih cara Kak Fadil tuh beradaptasi gitu? Betul. Oke, untuk soal makanan sendiri atau kuliner ya, saya kan bisa jujur ya, saya itu orangnya kalau misal di dunia masak-masakan bisa dibilang bisa, dan tapi ya lebih mahir ibu saya lah ya. Oke. Masakan ibu lebih mantap. Nah, untuk masakan di Sulawesi itu sedikit info untuk teman-teman semua. Untuk masakan yang ada di Sulawesi sendiri itu terkenal akan asin dan pedasnya. Betul. Bumbunya gitu ya. Iya, bumbunya itu terkenal karena asin dan juga ya pedas gitu. Makanya pas saya di sini waktu pertama kali ke sini kayak agak lain gitu rasanya. Kenapa? Aku bilang lain. agak lain karena kenapa? Makanan-makanan di sini tuh rata-rata manis semua. Kecap gitu ya. Iya, nggak harus kecap. Kayak bumbu-bumbu yang seperti biasa pun itu manis rasanya. Nggak. Iya, sambal apalagi ya. Kayak dibilang sambal tapi kayak aduh kok manis. Gitu, oke. Aku minta apa namanya? Aku minta sambal kadang dikasih. Cuman pas ngerasain itu, wah, betul-betul nggak ada bedanya. Apa namanya? Nggak perlu. pedas, nggak pedas. Nggak perlu dikasih kecap lagi nih Iya, sambalnya nih. gitu. Aduh. Tapi lebih kalau misalnya masakan Jawa itu kayak lebih ini ya Kak, nikmat. Cuman betul. nggak berasa gitu kalau kita Iya. kayak yang biasanya tuh makanannya tuh kuat gitu. Iya. Nggak beda jauh sih sama Sumatera juga. Karena awal-awal di sini tuh kayak aduh, kok manis gitu ya. Cuman kayak iya itu sih. Karena baru juga kan ya di Jawa, apalagi aku yang Sumatera juga tuh. Tapi ya mungkin dari Mas Fadil gitu. Oke, jadi kalau untuk makanan di daerah Jawa Tengah sendiri, Kak Fadil tuh culture shocknya tentang rasanya ya, Iya, yang betul. rasa manisnya itu. Nah, kan tadi sih Pak udah nanya nih tentang culture shock dari Kak Fadil. Kalau dari Kak Maria sendiri nih gimana? Sebenarnya Ya. gak jauh beda ya, karena kan Harus beda sih menurutku. karena kan Iya, ya betul, di harus Sumatera beda. ya, Sumatera kan juga khas makanannya tuh kayak berasa banget gitu, Iya. apalagi di bagian bumbu-bumbunya. Dan Iya, yang iya. paling penting itu kalau orang Batak lah bisa dibilang ya, karena kan aku juga orang Batak nih. Itu kayak makanannya tuh kalau nggak pedas belum nikmat gitu. Nah, kayak kalau di kata nih ya, kalau terkait makanan nih gitu. Iya. Kayak aduh pengen yang pedas gitu. Tapi pas ditambah nih sambalnya kayak loh kayak ya manis, tapi pedas tapi manis gitu. Oh, belum dapat pedesnya Medan gitu ya Iya. berarti. Oke. Mungkin ya karena tadi ya Perbedaan itu ya, tadi. betul. Oh ya, masakan Medan tuh kan kalau bisa dibilang agak berempah juga ya, Iya, lumayan bener. berempah, apalagi Sumatera ya berempah. Bumbu-bumbunya tuh udah bisa dibilang bagus lah gitu untuk kita ya. Gak tau untuk yang lain gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk makanan favorit Kak Maria setelah di sini itu, makanan Jawa favorit Kak Maria itu apa? Kalau favorit sih apa ya, bisa dibilang nggak ada yang favorit ya, cuman karena pernah tuh nyoba makanan itu apa, orek ya, Orek. tempe orek. Nah, itu aku tuh tempe baru orek. kayak loh, kayak kelihatannya tuh aneh gitu ya. Pertama-tama aku makan tuh kayak kok aneh gitu, tapi lama-lama tuh kayak oh enak juga gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau Oke. untuk makanan favorit yang di sini belum ada yang nemu gitu. Oh, berarti belum nemu yang favorit banget nih ya? Iya, Tapi udah bisa menyesuaikan dong, Kak? Iya, jadi kayak lebih sekarang tuh kalau pesan makanan itu biasanya tuh awal-awal tuh pedas. Iya. Kalau sekarang kayak sedang aja mas, sedang aja kayak gitu. Jadi kayak menyesuaikan jadinya. Kalau misalnya culture shock yang lain ada nggak Kak selain makanan? Itu juga sih. Hal lucunya gitu, ada nggak? Kayak gak jauh beda sih sama Kak Fadil Iya. ya. Soalnya kan intonasi suara kita tuh ya kalau di Sumatera itu kayak kau, oh ya, Keras. kau, pakai kau. Keras, Jadi kayak iya. kau udah siap ini nggak? Terus kayak mereka tuh kayak kok kasar banget Iya. gitu ya, karena kan kalau jadinya aku tahu tuh kalau di Jawa tuh kayak kamu Halus lah. kayak gitu, halus gitu kan. Kalau aku tuh kayak kau udah siap kayak gini nggak gitu, kayak mereka tuh kayak
apa ya gitu, jadi kayak terkejut gitu, lebih mereka yang terkejut ke aku sih gitu pertama kali aku di Jawa gitu. Oke, berarti lebih culture shock yang teman-teman di sini tuh, bukan culture shock Kak Maria ya. Iya, lebih tepatnya kayak gitu, jadi kayak mereka tuh kalau aku ngomong tuh kayak mereka jadi yang menyesuaikan gitu loh gitu, tapi lama-lama aku yang ikut juga jadinya gitu. Berarti makin lama makin lembut nih ya Iya. Kak. Tapi Adaptasi ya. tapi enggak sih, sebenarnya juga suaraku gak terlalu kuat banget sih. Iya. Iya Oke. sih. Cuman memang yang penekanannya yang memang penekanannya tajam. aja. Dari gitu. penekanannya ya. Oke, kembali ke pembicaraan kita tadi. Tadi kan Sipa sempat nanya nih tentang format dan sanggar seni. Nah, untuk sanggar seni sendiri itu apa sih Kak? Oke. Untuk sanggar seni sendiri itu adalah agenda, bisa dibilang agenda besar, agenda Ya. cukup besar yang dilaksanakan di kampus kita ini, yang dimana sebagai ajang eksistensi, ajang promosi dan ajang ekspresi untuk mempersembahkan nilai-nilai tinggi seni dan budaya lokal kita yang ada di kampus ITTP sendiri. Oh. Nah, terlepas dari itu semua, sanggar seni ini juga dibantu dengan adanya paguyuban daerah. Pernah dengar kan? Pernah Kak? Oke, betul. Mungkin Syifa sendiri mungkin masuk ke paguyuban. Iya, betul. Karena aku sendiri tuh dari Kalimantan ya Kak. Oh, Jadi iya. join ke paguyuban Kalimantan. Gitu. Bumi Etam Borneo ya. Iya, betul. Oke. Jadi saya lanjut. Nah, jadi paguyuban sendiri itu merupakan kumpulan mahasiswa yang berasal dari seluruh belahan di Indonesia. Jadi bisa dibilang di kampus kita itu mahasiswa-mahasiswi itu terdiri dari orang-orang yang putra-putri daerah yang berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, karena makanya kenapa aku bilang acara besar, karena acara sanggar seni itu melibatkan langsung paguyuban daerah yang ada di kampus, dan sebagai penunjang keberhasilan acara ini pun juga karena dari mereka teman-teman paguyuban. Oh, gitu ya. Iya. Jadi sebagai ajang atau tempat atau wadah untuk putra-putri daerah yang ada di Indonesia ini menunjukkan eksistensi mereka gitu. Iya. Bisa sebagai tempat untuk mencari pacar gitu kan. Kayak apa ya? Mempromosikan diri gitu. Ya enggak? Ya, kalau misal untuk branding diri sendiri itu ya memang harus. Iya. Itu penting. Tapi untuk urusan pacar-pacaran itu ya kita sampingkan saja dulu. Enggak, maksudnya mungkin kayak menunjukkan pesonanya gitu Kak. Ya mana tahu kan ada yang kayak Ya, ada yang kecantol. betul. Kita kan sebagai putra daerah ya lah ya. Ya. Memang pasti harus branding. Itu branding itu pasti penting sekali, dan untuk ketertarikan ataupun keterpesonaan orang-orang yang melihat kita itu ya tergantung dari orang-orangnya lagi. Kita cuman menunjukkan bagaimana kita yang seadanya, bagaimana karakternya kita, dan ya seperti itulah. Syukur-syukur kalau ada yang kecantur. Waduh. Iya. Oke, tapi semoga aja nanti yang ikut sanggar seni ini ada yang kecantol gitu ya Kak. Gimana? Boleh nggak? Jangan gak sih? Iya. Enggak, maksudnya pesertanya gitu. Oh. Iya. Ya boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ke Kak Maria ya. Kalau misalnya format ini selain sebagai wadah untuk olahraga minat bakat dari mahasiswa ITTP itu sebagai wadah apa lagi nih Kak? Lebih tepatnya ya memang kita mewadahi aja kayak kan di kampus kita sendiri kan lebih tepatnya kan pertandingan keolahragaan itu kan kurang ya maksudnya ya. Jadi kayak kita dari BEM sendiri itu kayak menyediakan loh untuk para mahasiswa untuk bertanding di bidangnya olahraga gitu. Jadi kan pertandingan format ini sendiri atau format ini itu sasaran pesertanya itu per prodi. Oh, per prodi. Iya benar. Jadi nanti dari hasil kita udah ngadain format ini, kita kan nyari tuh yang paling terbaik tuh dari semua perlombaan. Jadi nanti kita ada kayak juara umumnya gitu. Oh, berarti ini kompetisi dong Kak? Iya, benar kompetisi. Kompetisi per prodi. Per prodi di bidang keolahragaan. Ah, gitu.
gitu. Berarti seru banget dong, ramai banget nih, apalagi Harus rame sih. iya, apalagi olahraga nih. Nah, apalagi kan kalau setahu kita ya, mahasiswa di ITTP itu kan untuk olahraga sendiri kan paling ini ya, paling mau tuh. Paling semangat Iya, gitu ya. paling semangat Iya. untuk kayak lomba. Aduh, enak nih lombanya nih, apalagi di bagian futsal gitu. Itu pasti kayak semangat banget tuh, kayak aduh, aku ada tim terbaik nih gitu. Karena kan bisa dibilang ya, kayak kampus kita tuh kayak untuk apa ya? Untuk mewadahinya itu kan masih belum lah ya untuk keluar. Jadi di kampus kita dulu melalui BEM Kema gitu. Oh gitu, berarti yang harus ditunggu banget nih format nih Kak, karena minat olahraga mahasiswa ITTP ini sangat tinggi ya. Iya. Apalagi wajib sih. oke sip, apalagi yang futsal tadi ya, Iya benar. mungkin bisa tuh pesonanya ditunjukkan di futsalnya format ya. Iya benar teman-teman, harus paling semangat sih supporternya. Spontan. Oh nanti ada supporternya juga Kak? Ada supporternya juga? Ada. Jadi makanya itu kayak kita tuh harus rame sih. Gak boleh gak rame. Berarti 2 acara ini, Sanggar Seni dan format ini bakal jadi acara terseru dan teramai dong ya. Amin, Iya. amin. Amin, semoga ya Kak. Yes. Nah, untuk Sanggar Seni nih Kak, itu tuh kompetisi juga atau cuma event biasa? Oke. Jadi Sanggar Seni sendiri ini bisa dibilang acara yang dimana semua teman-teman mahasiswa ITTP itu mempersembahkan, menunjukkan nilai-nilai tertinggi budaya lokal mereka masing-masing, yang dimana bisa dibilang acara ini bukan sebagai ajang seleksi, ajang pertandingan, melainkan sebagai ajang promosi lah. Promosi, lebih ke promosi sih menurutku, karena ya untuk Biar dikenal. betul, biar dikenal oleh masyarakat yang ada di ITTP sendiri juga, karena di kampus kita kan juga nggak hanya dari satu daerah saja, tapi ya mungkin berasal dari seluruh Indonesia lah ya. Iya. Dan kenapa bisa dibilang sebagai ajang promosi? Karena Sanggar Seni ini juga bertujuan untuk mengingatkan semua teman-teman mahasiswa bahwasannya seluruh kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan seni, adat itu bukan hanya dilaksanakan di daerah masing-masing, tapi juga kita bisa laksanakan di tempat kita sekarang ini, di Tanah Jawa. Oh, seperti itu. Keren banget nih ya tujuan dari Sanggar Seni ini. Nah, Kak, terus kalau Sanggar Seni itu rangkaian acaranya ada apa aja sih? Boleh spill dikit gak? Gitu. Selain tadi kan udah di-spill tarian nih. Nah, selain tarian tuh ada apa lagi? Oke, mungkin sedikit spillan untuk teman-teman di acara Malam Sanggar Seni nanti. Ada fashion show. Oh, terus? Dan ada penampilan bebas juga. Artinya penampilan bebas ini diperuntukkan untuk seluruh rekan-rekan paguyuban, yang dimana mereka bebas menampilkan apa saja yang khas lah, yang bernilai dengan budaya mereka masing-masing. Seperti itu. Oke, berarti kan Sanggar Seni ini kerjasama sama paguyuban ya Kak tadi Betul. katanya. Nah, kalau misal nih Kak, Sipa kan nggak ikut nih di Malam Sanggar Seni, bukan sebagai penampil, tapi kalau mau datang boleh nggak? Boleh banget. Dan untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini, dan khususnya ya, mahasiswa aktif IT Telkom Purwokerto, silahkan datang, kami undang dengan hangat Anda semua. Oke, kapan nih Kak? Hah? Waktunya kapan nih? Oke, untuk waktunya sendiri insya Allah di tanggal 28 Oktober tahun 2023. Oke, berarti akhir bulan ini dong? Betul. Oke, diingat ya Sobat Akarasa, tanggal 28 Oktober ada Malam Sanggar Seni. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, cakep banget. Nah, oke, kita lanjut ke Kak Maria. Nah, Kak, di format ini kan tadi ada 4 cabang olahraga ya? Iya, Jadi ada itu 4 cabang. tadi itu ada futsal, volley, badminton, sama basket. Basket ya? Iya, Iya, basket betul. Nah, Kak, kan bisa dibilang nih rata-rata atau mayoritas dari mahasiswa IT Telkom ini kan laki-laki nih Kak. Nah, apakah
yang perempuan itu juga boleh ikut dalam cabur yang ada di format ini atau enggak, Kak? Sebelumnya kan kita udah buat ketentuan nih untuk pemain atau pesertanya. Yeah. Nah, untuk perempuan sendiri kan mungkin sebagian dari prodi itu ada yang kayak kita tuh kebanyakan cewek gitu kan. Cuman kan balik lagi tuh untuk pertandingan olahraga ini ya, jadi kita patoknya itu dulu ke yang laki-lakinya dulu gitu. Yeah. Nah, tapi kita ada di badminton. Jadi itu dia tuh ganda campuran putra putri. Jadi ya paling untuk putrinya sendiri tuh ya ikutnya di badminton gitu. Oh, berarti untuk putri ini khusus di badminton nih. Iya. Oke, buat mahasiswi Telkom jangan lupa ya, ikut format di badminton ya. Wajib sih. Wajib tuh. Udah dibilang sama menterinya sendiri kalau itu tuh wajib ya. Jadi kalian harus ikut. Nah, untuk format sendiri, Kak, itu kan nanti bakal ada supporternya nih yang bakal meramaikan. Nah, selain supporternya, nanti itu kan pasti siang-siang nih, Kak, haus karena semangat supporternya. Nah, kita tuh ada juga nggak sih kayak menyediakan stand makanan gitu? Mungkin untuk stand makanan kayak gitu ya guys ya, kita kebetulan ada dari Pusdakom kita sendiri tuh. Nah, tapi belum lagi nanti kalau ada sponsor yang masuk gitu. Amin. Oh, berarti dari internal sendiri pun akan menyediakan dan mungkin dari sponsor juga akan ada buka ya, Kak? stand gitu ya. Oke, ditunggu ya guys. Siang-siang nonton olahraga, terus ada minum makanannya. Bakal seru banget. Wajib datang. Nah, terus Kak, benefit yang didapatkan kalau misalnya kita tuh ikut format tuh apa sih? Yang pertama kali pasti tuh ya tempat wadahnya tuh ya. Yeah. Nah, yang kedua pasti hadiahnya. Kita hadiahnya tuh ada pasti totalnya tuh jutaan guys. Jadi ya untuk pesertanya atau yang ikut lomba nih ya kita tunggu aja untuk hadiahnya gitu. Dan kita juga nanti kan ada tuh kayak juara umum ya, yang peserta terbaik dari semuanya. Nah, nanti kita bakal ada piala. Nah, jadi tuh bisa dipakai dulu atau ditempatkan dulu di himanya dulu gitu nanti. Lumayan juga ya. Iya dong, jadi kayak dapat piala nih, piala gede gitu. Oh, dapat piala, dapat duit lagi. Iya betul, karena kita mahasiswa butuh duit. Nah, apalagi kan kayak ini nih prodiku nih keren nih, ikut futsal nih paling juara 1 gitu. Lumayan fleksibel ya Bun ya. Iya Bun. Yang mau dapat duit tambahan mungkin selain part time bisa juga ikut format ya guys. Wow, selain partai boleh. Iya. Lagi kan kita kan bakar lemak juga ya. Betul. Jadi format ini sangat-sangat bermanfaat banget, selain bakar lemak dapat duit gitu kan. Bisa tebar pesona juga. Iya, gitu. Betul. Itu ngapain? Itu kayak kita memantau pertandingannya bagus. Iya, betul. Kayak seru nih pertandingannya nih. Siapa sih pemainnya gitu. Oke. Sudah biasa ya. Aduh, gak ikutan. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk Sanggar Seni sendiri, benefitnya selain untuk mewadahi, mungkin per individunya tuh benefitnya apa, Kak? Betul. Jadi berbicara soal benefit untuk yang akan didapatkan oleh semua orang ya, khususnya untuk mahasiswa IT Telkom sendiri, yaitu selain ajang branding diri, ada juga benefit yang berupa mungkin wawasan yang jauh lebih luas terkait apa itu kebudayaan secara umum, apa itu kebudayaan secara spesifik, dan bagaimana kita bisa mengetahui tentang seluas mana atau sejauh mana seni-seni yang ada di negara kita sendiri. Kita tahu sendiri di negara kita itu terdiri dari 34 provinsi, dan yang pastinya budaya dan seninya itu masing-masing berbeda, ya kan? Tidak bisa dipungkiri. Jadi mungkin untuk benefit terbesarnya itu lebih ke wawasan yang luas, mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan juga yang pastinya branding. Experience juga nggak, Kak? Pengalaman ya, ta?
Pengalaman pasti, betul. Ya. Pengalaman juga ikut. Nah, mungkin ya ada teman-teman yang baru pertama kali ikut di agenda ini. Nah, itu bisa menjadi pengalaman yang berarti buat mereka. Semoga. Oke, keren juga ya berarti Sanggar Seni ini. Sumpah kayak aku dari tadi tuh kayak takjub gitu kan. Kayak, kok bisa sih bikin acara sekeren ini, kayak bisa dibilang benar-benar mewadahi gitu kan. Apalagi dari latar belakang kita sendiri mahasiswa IT Telkom ini banyak sekali budayanya, dan di sini di BEM Kiama ini dikasih wadah nih buat menunjukkan eksistensi dari budaya-budaya yang ada di IT Telkom sendiri. Nah, lanjut nih Kak ke format. Nah, format ini Kak, boleh nggak sih orang luar datang untuk nonton gitu? Oke, untuk peserta penontonnya ini ya. Nah, kita kan masih bisa dibilang kayak mencari amannya lah ya. Iya. Nah, jadi kita tuh masih lingkup ITTP doang gitu. Jadi kalau misalnya nih prodi dia yang main, ya udah prodi dia, supporternya itu dari prodinya gitu. Jadi untuk yang dari luar kita masih batasin gitu. Oh, masih dibatasin dari luar gitu ya Kak? Dan bukan dibatasin, lebih tepatnya nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh. Iya, jadi cuman ya dari mahasiswa cair aja di sini. Iya, yang dari ITTP doang. Lebih ke mengantisipasi resiko lah ya. Oh, Bener. gitu. Karena ya Apalagi kan acara olahraga ya. tuh sensitif. Saking semangatnya. Oke, siap. Berarti buat yang ITTP aja nih. Ya, betul. Oke. Boleh juga. Oke ya, buat yang ITTP aja boleh datang ke format ya. Tapi ingat ITTP aja. Yang lain jangan. Yang lain belum boleh. Iya. Mungkin dengar-dengar aja tuh. Format gimana tuh? Bagus nggak gitu? Bagus dong. Betul. Nah, berarti format dan Sanggar Seni ini bisa dibilang juga sebagai branding kampus kita juga ya, Kak. Betul sekali. Kayak wow, kampus kita ini sangat mewadahi gitu kan. Betul Minat sekali. bakat dan juga budaya yang ada. Keren. Apalagi kan kampus kita nih bisa dibilang terkenalnya nih hanya kampus teknologi. Iya. Tapi ternyata ada juga nih acara yang mempersembahkan atau mewadahi minat bakat yang ada di TTP juga. Nah, untuk format sendiri nih Kak, itu tuh pelaksanaannya kapan sih? Karena kan caburnya banyak nih. Pasti lama nggak sih? Untuk format sendiri itu kita ada 2 batch. Nah, jadi yang batch pertama itu kita ada di tanggal 21 sama tanggal 22. Nah, untuk batch kedua itu nanti di bulan November. Bulan November tanggal berapa tuh Kak? Untuk yang batch kedua itu sendiri itu 18 sama 19. 18-19 November ya Kak? Iya, benar. Oh, oke, berarti kalau yang batch pertama itu deket-deket ini dong Kak? Udah mau dekat. Udah mau minggu dekat. depan. Oh iya, Ada udah minggu depan, acaranya. kecil Iya, banget. betul sekali. Jadi kayak teman-teman tuh udah lagi semangat jadi nyirim. Aduh, aku nih prodiku terbaik deh. Aku harus ngirim, harus ya kayak gitu. Ajang gengsi-gengsian ya. Waduh, enggak dong, jangan dong. Ya sih. Lebih tepatnya kayak memperkenalkan nih grup kita. Oke nih, gitu. Iya, memperkenalkan eksistensi. Oh, Ya, eksistensi. kemampuan mereka di bidang olahraga. Betul. Nah, kalau misalnya untuk batch pertama tuh ada apa aja sih Kak? Nah, kalau untuk batch pertama itu di tanggal 21-nya itu kita ngadainnya itu badminton. Badminton. Nah, di tanggal 22-nya itu kita ngadainnya itu di basket. Oh, jadi per hari itu per satu cabang olahraga ya, Iya, Kak? benar. Jadi mengantisipasi supaya nggak ini banget nanti tempatnya gitu. Jadi kita tempatnya itu ada di GOR ya, teman-teman. Oh, di GOR mana nih Kak? GOR Satria atau GOR mana nih? Oh iya, GOR ITTP. Oh, lincah ya. Iya, saya lincah. GOR ITTP ya guys. Ingatin tanggal 21 sama 22 bulan ini bakal ada format yang akan menandingkan basket dan juga badminton. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, untuk batch keduanya nih berarti ada apa Kak? Yang batch keduanya berarti itu ada tinggal volley sama futsal. Volley sama futsal ya Iya, Kak. benar. Pasti nanti di batch 2-nya itu pasti harusnya lebih semangat lagi, lebih rame lagi ya. Apalagi ada Betul. Futsal. Iya. Iya, betul. Apalagi tadi kan Kak Mario udah mention nih kalau misalnya futsal itu hal yang paling digemari sama mahasiswa ITTP ya Kak. Iya, benar. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih tentang format.
Untuk waktunya itu kan kalau misalnya satu cabur 1 hari itu tuh bener-bener ngambil 1 hari full atau ada dipotongnya nih Kak, jadi penyisihan dulu atau langsung lanjut aja penyisihan dan finalnya? Nah, kita sebenarnya kemarin konsep awalnya itu untuk batch pertama itu penyisihan di 4 mata lomba. Iya. Tapi karena kita mau ubah lagi, Iya. karena ada perubahan dari atas gitu, jadi kita 1 hari itu nyelesainnya penyisihan sampai final gitu. Oh, jadi dalam 1 hari, misal nih hari pertama itu tadi basket ya? Hari pertama badminton. Oh, hari pertama badminton. Iya. Berarti dari penyisihan di badminton itu sampai finalnya dihabiskan di hari itu juga? Iya, benar. Jadi langsung gitu. Oke, berarti buat supporter dari badminton itu harus siap-siap banget nih ya. Iya. Sehari Harus Harus mengeluarkan semangatnya yang paling semangat. Oke, Kak. Nah, karena ini kan pasti udah banyak banget nih yang daftar karena udah seminggu lagi nih. Nah, Kakak dapat kabar nggak sih dari peserta kayak, ih kita udah latihan nih gini, apa ya, semangatnya mereka tuh gimana untuk menghadapi format ini? Kalau untuk semangat sendiri sih, kakak lebih taunya itu di bagian mereka tuh menyerahkan peserta lombanya gitu, anggotanya. Jadi kayak mereka tuh bilang, boleh nggak sih lebih dari 1 grup aja? Jadi kan kita kan bilangnya tuh per prodi ya, per prodi ngirim perwakilan. Jadi perwakilan kan biasanya kan 1 gitu. Ini boleh 2 nggak, boleh 3. Nah jadinya kita ngasih tuh lebih dari 1, tapi maksimalnya itu di 3 grup gitu. Di tiap mata cabang lomba. Kayak Gitu ya. Berarti semangat banget dong ini mahasiswa ITTP karena kayak dikasih tahu 1 maunya lebih. Iya, maunya lebih. Berarti kan lebih semangat lagi tuh. Iya, betul. Supporternya pasti lebih kayak ini nih prodiku nih gitu. Oh, betul. Kalau bisa banyak kenapa harus 1? Oh iya. Itu apa tuh? Itu maksudnya apa? Maksudnya apa untuk tuh? di format. Iya, untuk di format. Konteksnya tadi Iya, Kak, bener. format. Oke. Iya, bener. Karena bahasanya sedikit ambiguitas ya. Oke. Iya. Oh iya, Mas Kultur maaf ya. Ada Mas Culture gitu, Mr. Waduh, Mas. Culture. Oke. Mas. Kita balik ke Sanggar Seni ini, ke Kak Fadil. Nah, Kak, bedanya Sanggar Seni sama Pesta Rakyat tuh apa sih, Kak? Karena kan kalau nggak salah tahun lalu itu pernah ada acara Pesta Rakyat. Nah, kalau sekarang kan Sanggar Seni nih. Nah, bedanya tuh apa sih, Kak? Oke. Mungkin untuk perbedaannya sendiri itu nggak terlalu banyak lah ya. Adalah beberapa yang kita tambahkan dan juga kita cut dari agenda Pesta Rakyat tahun lalu. Dan pastinya kita benar-benar usahakan bahwa Sanggar Seni ini bisa jauh lebih baik daripada Pesta Rakyat. Iya. Bukan berarti Pesta Rakyat nggak baik, tapi ya segala sesuatunya pasti butuh peningkatan, Iya, butuh pengembangan. perkembangan. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Jadi, Kak, perkembangan apa sih yang ada di Sanggar Seni ini? Mungkin dari sisi rangkaian acaranya dan juga penyusunan konsepnya, dan yang terakhir mungkin lebih ke semangatnya teman-teman talent, bagaimana mereka melakukan latihan yang betul-betul semangat banget ini. Nggak ada yang istilahnya kayak lemes ataupun canggung satu sama lain, tapi dari sini betul-betul kulihat bahwa Sanggar Seni ini membawa dampak positif lah ya untuk kita semua. Seperti itu. Gitu. Talentnya ada tadi tuh. Oh iya, talentnya ada. Nah, talentnya banyak gak sih, Kak, dari paguyuban? Kayak antusias mereka dalam menghadapi atau menyambut Sanggar Seni ini gimana gitu? Wah, kalau dibilang antusias, betul-betul sangat antusias. Dan talentnya pun ada banyak sekali. Jadi untuk satu kategori penampilan itu bisa sampai 15-20 orang. Banyak ya, Kak? Betul. 15-20 orang. Nah, kalau yang ikut Sanggar Seni ini ada dari berapa paguyuban, Kak? Oke. Untuk yang ikut itu ada 9 paguyuban. 9 paguyuban dikali 20 itu lumayan banget ya? Wah, rame banget nih. betul. Keren banget. Berarti bakal meriah banget nih Sanggar Seni. Amin. Nah, kan tadi kita udah ngomong-ngomong tentang Sanggar Seni dan format nih. Terus untuk posisi
Kak Fadil sendiri sebagai Menteri Kebudayaan di Sanggar Seni itu apa sih, dan posisi Kak Maria di format itu sebagai apa sih? Mungkin dari aku dulu atau Kak Fadil nih? Aku dulu lah ya. Oke, Sweet dulu aja boleh. Oke. Gak boleh. Oke. Untuk posisi saya sendiri di acara Malam Sanggar Seni ini Ya. sebagai person in charge, yaitu PIC ataupun bisa dibilang penanggung jawab. Oh, sebagai penanggung jawab ya. Kalau Kak Maria nih? Kalau aku sih kalau di format itu sebagai bendahara. Oh, sebagai bendahara ya. Iya, benar. Oke, berarti masalah duit-duit di format itu sama Kak Maria ya. Iya, jadi duit aman. Duit aman. Aman. Hadiah Sendiri. aman. Aman sekali. Oke. LAB-an aman. Aman. LPJN? Aman. Oke, kembali ke Kak Fadil ya. Kan Kak Fadil nih sebagai penanggung jawab nih. Nah, kesan Kak Fadil atau rasanya sebagai penanggung jawab satu event yang bisa dibilang gede itu gimana sih, Kak? Berbicara soal kesan, yang saya rasakan sendiri itu yaitu apa ya? Antusias lah pokoknya. Terus untuk pada saat aku melihat semangat para panitia, itu yang kurasakan senang pastinya, semangat, karena melihat mereka juga semangat, dan aku sebagai penanggung jawab mungkin yang hanya bisa memantau mereka dari kejauhan, ya bisa merasakan apa ya, aroma kebahagiaan tersendiri lah, seperti itu. Oh gitu, berarti merasakan bahagia nih karena antusias baik dari Betul. panitianya sendiri maupun talentnya ya, Kak. Semangat banget. Semangat banget. Berarti dengan semangat yang ada, ini bisa dibilang jadi acara yang sangat-sangat meriah dong, Kak. Meriah dan juga hangat, Meriah dan juga hangat. asli. Enggak, bukan hangat Menghangatkan. banget. Tidak menghangatkan. Yang gitu ya berarti. Tidak. Oke, hangat itu harmonis. Iya. Oh, jelas. Jadi kan Harmonis. beda tuh ya paguyuban, tapi disatuin tuh mereka. Sure. Berarti ada dong yang nyatuin di acaranya, di penampilnya. Ada. Gimana? Kayak misalnya tuh entah ada gitu mereka apa berkolaborasi Iya, antara ada semua kolaborasi nggak, Kak, nanti? Betul, ada. Jadi nanti ada satu rangkaian ataupun satu satu rangkaian yang dimana 9 paguyuban ini disatukan dalam satu panggung. Oh, Iya. berarti kolaborasi 9 paguyuban. Betul. Itu nampilin apa tuh, Kak? Nggak boleh di-spill ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Kalau misalnya teman-teman mau tahu, jadi nanti untuk scene atau tempat teman-teman paguyuban bersatu itu di rangkaian teater. Oh, di rangkaian teater ya, guys. Ditunggu terus. Teater kolaborasi 9 paguyuban IT Telkom Purwokerto. Nanti gimana sih meriahnya, gimana sih serunya, dan gimana sih bagusnya. Oke? Nah, kembali ke Kak Maria nih. Kan Kak Maria di format sebagai bendahara ya. Iya, benar. Nah, kan Kak, kalau bendahara nih ngatur duit nih. Iya. Agak krusial tuh kalau misalnya ngatur duit. Nah, cara Kak Maria mengatur selisih dalam keuangan di format ini gimana? Yang pastinya ya kita cari dulu tuh apa dulu yang kurang, apa dulu yang perlu diutamakan, Iya. diprioritaskan, kayak dana apa dulu. Misalnya kayak dana juara kah, atau untuk fee pelatihnya, wasitnya, kayak gitu. Jadi kayak diutamakan yang prioritasnya dulu gitu. Baru nanti kayak yang selebihnya. Tapi bukan berarti yang selebihnya itu kayak yaudah nanti aja deh, bukan. Jadi kayak diusahain dulu yang apa dulu gitu. Oke, keren nih Kak. Berarti sangat sangat memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan gitu Iya, kan. benar. Oke. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tentang format dan juga Sanggar Seni nih, tentang acara. Nah, sekarang kita kembali ke posisi atau jabatan dari Kak Maria dan Kak Fadil sendiri. Nah, Kak Maria ini kan sebagai Menteri Minat Bakat di BEM-Kema, dan Kak Fadil ini kan sebagai Menteri Kebudayaan nih. Nah, rasanya jadi menteri di BEM-Kema itu gimana, Kak? Waduh. Berbicara soal rasa pasti ada tentunya. Karena dari awal saya sendiri sudah dikasih tanggung jawab penuh untuk menjalankan segala sesuatu, menjalankan
program kerja yang ada di kementerian ini. Jadi bisa dibilang ya semangat lah ya, karena menurut saya juga di Kementerian Kebudayaan adalah kementerian yang asik menarik ya? Untuk di handle selama 1 periode. Oke, jadi kayak kementeriannya aja udah asik, berarti menjalankannya asik dong Kak, enjoy ya? Semoga iya, betul. Oke, dan untuk Kak Maria sendiri gimana nih rasanya sebagai menteri minat bakat gitu? Untuk rasanya ya gimana ya, ya paling karena udah jadi menteri lah dibilangnya, berarti kita harus kayak megang tanggung jawab kita gitu. Jadi segala sesuatu yang kayak udah dirancang dari awal ya bisa dibilang kita harus bertanggung jawabkan gitu. Lebih kayak ya udah kita punya rasa tanggung jawab yang kayak bener-bener kenapa nih aku megang menteri gitu. Gitu aja sih paling. Oke, ngomong-ngomong tentang minat bakat nih Kak. Kan mahasiswa di TTP ini banyak banget ya minat dan juga bakatnya. Tapi Kak, kan pasti ada nih mahasiswa yang memendam bakatnya atau punya bakat terpendam gitu. Nah, supaya BEM ini tahu kalau misalnya individu itu punya bakat yang harus ditunjukkan nih, yang harus diasah lagi, itu tuh gimana Kak? Sebenarnya kan untuk minat bakat ya bukan cuman dari kitanya gitu, tapi kita bisa menyalurkan mereka kemana. Jadi kita tuh ada namanya UKM. Nah UKM itu kan ada kayak UKM basket, seni. Nah mereka tuh mungkin bisa ikut tuh di UKM itu gitu. Tapi mungkin untuk kayak perantaranya itu mungkin bisa kayak nanya tuh Kak, UKM ini gimana gitu. Dan kita tuh punya tuh data-data UKM kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia punya kemampuan apa segala macam itu ya dari UKM sendiri gitu. Oh, berarti memberi wadah melalui UKM ya Kak? Iya benar. Oke. Berarti untuk teman-teman di TTP yang punya bakat nih, jangan dipendam, harus ikut UKM. Siapa tahu dilirik nih sama Menteri Minat Bakat. Benar. Kayak, aduh bagus nih gitu. Betul banget. Nah, oke, untuk acaranya Sanggar Seni dan juga format ini, harapan kakak-kakak sebagai menteri ini apa sih untuk acara tersebut? Untuk harapan saya sendiri, semoga acara Sanggar Seni ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang berwawasan luas, aktif, dan tahu tentang apa itu kebudayaan, apa itu etnis, apa itu relasi gender, apa itu gaya hidup berbudaya, budaya tradisional dan budaya populer yang ada di kampus kita. Nah, terus untuk harapan sendiri ini tidak terlepas dari pesan-pesan untuk teman-teman semua, yaitu jangan pernah berhenti untuk mendukung seni dan budaya yang ada di kampus kita. Khususnya untuk para generasi penerus bangsa dan budayawan, jangan pernah untuk ragu mengekspresikan kreativitas Anda dan selalu mendukung seni dan budaya yang ada di kampus kita. Karena acara Sanggar Seni ini sebagai bahan yang dimana kita bisa dipersatukan orang-orangnya, dan semua keberagaman bisa dipersatukan, dan semua hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bisa bikin bahagia pasti ada di sini. Di Sanggar Seni di Sanggar itu ya Seni, Kak? betul. Oke. Nah, jadi ingat ya poin-poin yang dibilang sama Kak Fadil tadi, harapan yang dibilang sama Kak Fadil tadi. Siapa tahu nih dari Sanggar Seni ini bisa menjadi satu langkah buat kalian yang ikut untuk menunjukkan eksistensi. Mana tahu kan dilirik nih sama media-media besar tuh dari Sanggar Seni ini. Nah, untuk format sendiri, harapan Kak Maria sebagai Menteri Minat Bakat kepada acara format ini gimana? Harapannya ya, yang pertama pasti kita berharap acara ini benar-benar sesuai ekspektasi kita, sesuai ekspektasi mahasiswa gitu. Kayak oh ini tuh kan kegiatan kompetisi nih, berarti kayak berkompetisinya dengan sehat dan juga hasilnya tuh juga memuaskan gitu. Jadi jangan nanti kayak harapannya tuh kayak jangan jadi musuhan tuh atau bukan. Jadi kayak lebih tepatnya kayak menunjukkan kita bisa, kamu juga bisa kayak gitu. Jadi kayak di bidang keolahragaan itu kan kayak pasti dibilang kayak harus have fun lah ya, dibilang jangan kayak lebih kayak aduh aku gak suka jadinya gitu, enggak. Jadi kita harapannya itu mereka tuh lebih kayak yaudah
aku bisa, kamu bisa gitu. Oke, berarti selain have fun, kita juga bisa menambah relasi dong Kak ya? Iya benar. Dari format ini, bacot. Siapa tahu kan nanti kan dilihat nih, dari prodi ini bagus nih grupnya, boleh kenalan tuh, ayo dong main-main grup bareng gitu. Atau tuh bisa jadi kayak, oh kamu jago ya di bagian ini, jadi kayak ayo kerjasama dong. Jadinya bukan lagi nih di tingkat cuman di kampus kita, siapa tahu ikut lombanya tuh di luar kayak gitu. Oh iya betul, bener banget sih. Iya. Berarti bener-bener sebagai wadah ya, Iya, bukan bener. sebagai wadah menunjukkan eksistensi atau bakat aja, tapi bisa sebagai wadah berelasi. Iya benar. Iya, Jadi kayak bener. melirik-lirik gitu, karena di format sendiri itu bukan cuman dari BEM-nya doang, kita juga bekerja sama anak UKM. Nah jadi kan dari situ kan anak UKM tuh bisa lihat tuh, oh ini bagus nih, bisa nih. Siapa tahu mereka juga kekurangan kan anggotanya gitu. Itu sih lebih tepatnya. Setuju. Keren sih Kak. Oke, jadi kan kita tadi udah bahas-bahas tentang format dan sanggar seni, di mana itu menjadi tupoksi atau implementasi dari kinerja kakak-kakak sendiri sebagai Menteri Minat Bakat dan juga Menteri Kebudayaan. Nah, Kak, aku mau nanya nih tentang kembali lagi ya tentang BEM gini. Nah, selama Kak Maria dan Kak Fadil sebagai menteri di BEM ini semakin terkenal nggak sih Kak? Kalau dibilang terkenal, enggak juga sih ya. Karena jabatan menteri itu bertujuan untuk menjalankan dan mengeksekusi langsung program kerja, bukan untuk mencari muka ataupun ya eksistensi lebih ke muka ke depan semua orang-orang lah seperti itu. Kalau misal ditanya tentang relasi ataupun kenalan, ya alhamdulillah banyak. Tapi ya kalau terkenal, saya tidak seterkenal itu di kampus ini. Masa sih? Ya begitulah. Selama jadi menteri followers sudah naik berapa Kak? Wah, nggak saya hitung berapa. Kayaknya ada hampir 1000 deh pokoknya. Waduh. Enggak, bercanda. Enggak. Adalah beberapa tambahan relasi lah. Berarti lebih ke relasinya ya Kak yang didapatkan. Betul. Kalau Kak Maria sendiri nih gimana Kak? Apakah semakin terkenal nih semenjak jadi Menteri Minat Bakat? Kalau untuk terkenal ya enggak sih, sama sih kayak Kak Fadil. Iya. Justru kayaknya mereka nggak tahu deh ada Menteri Minat Bakatnya deh kayaknya. Karena ya gimana ya, kita kan cuman ya ngejalanin proker gitu kan. Terus ya udah berelasinya itu pun kita ke entah ke himpunan, anak-anak UKM itu. Jadi kalau untuk mahasiswa sendiri sih ya enggak lah gitu. Enggak terkenal lah, ngapain terkenal. Masa sih Kak? Followersnya berapa nih yang udah naik nih? Followers ya nggak ada yang naik, biasa aja, masih tetap segitu aja. Tetap segitu aja. Jadi Kak, sebagai menteri nih, sebagai Menteri Minat Bakat dan Kebudayaan, benefit apa sih yang udah Kakak dapetin gitu? Silakan. Untuk benefit sendiri ya, mungkin kita kan jabat nih jadi menteri nih, mungkin ada juga dapat beasiswa juga dari kampus. Itu kayak beasiswa apa ya kemarin ya Kak namanya ya? Kontribusi dan aksi nyata. Iya kayak gitu. Jadi udah dari sananya sih gitu. Itu satunya. Sama mungkin bisa benefitnya tuh wawasan kali ya. Kayak jadi orang-orang tuh bukan cuman satu pandangan aja. Ternyata pandangan orang itu beda-beda gitu. Jadi kayak kita jadi belajar, kita belajar dari mereka juga bisa belajar dari kita. Mungkin benefitnya kayak gitu sih lebih tepatnya. Oke, berarti benefit berupa materi dan hal lain tuh juga dapat ya dari BEM ini ya Kak. Bukan hanya sekedar kayak relasi apa segala, enggak. Kita juga bisa kayak lihat nih kalau orang ini tuh misalnya tuh aktif, tapi tiba-tiba aktif kenapa gitu. Itu kita jadi bisa tahu, oh ada masalah gini gitu. Jadi kita kayak bisa jadi apa ya, bisa dibilang kayak ngelihat orang ini gimana gitu. Oh, nah ngomong-ngomong tentang aktif dan tidak aktifnya nih, yang tiba-tiba dari aktif menjadi tidak aktif, itu gimana sih cara Kak Fadil sama Kak Maria sendiri untuk mengatasi hal itu? Apakah diajak ngobrol dulu atau gimana gitu? Oke, kalau masalah keaktifan dan kepercayaan diri kali ya, itu mungkin
kita nggak tahu ke semua orang itu punya rasa percaya diri yang sama kah atau tidak. Ya mungkin kita di sini melakukan ada yang namanya pendekatan lah, merangkul ya, yang dimana memang ketika kita berteman dengan orang yang istilahnya introvert dan susah terbuka lah buat kita, ya bagaimana caranya kita bisa dekat sama mereka dulu, mencari hal-hal yang istilahnya menarik yang bisa buat mereka tertarik juga pastinya, dan pasti bakal adalah dampak positifnya. Seperti itu. Oh, berarti dari Kak Fadil sendiri ini melalui pendekatan ya kepada berarti dari Kak Fadil sendiri ini melalui pendekatan ya kepada individu tersebut gitu. Dan dari situ diajak ngobrol kali ya. Apa sih hal yang membuat dia kayak gitu. Nah, kalau untuk Kak Maria sendiri nih gimana? Kan biasanya sebagai ciwi-ciwi nih lebih perasa gitu kan. Gimana? Iya, betul. Masalah aktif nggak aktifnya itu kalau dari aku sendiri sih lebih kayak pertama tuh nggak langsung nanya. Jadi kayak nyari informasi dulu nih. Misal dia punya temen nih yang lebih dekat dari aku misalnya kan, kayak nanya ini gimana ya, dia kenapa, apa permasalahannya. Soalnya kan tiap-tiap orang itu kan gimana ya, kadang bukan cuman permasalahannya itu di organisasi. Jadi dari luar itu ada gitu. Jadi kayak entah permasalahan dari rumah, atau masalah percintaan, atau masalah kuliah, tugas yang banyak segala macem gitu kan, atau kayak yang lain lah gitu yang kita nggak tahu, dan yang pasti yang tahu itu bukan sembarang orang gitu kan. Jadi kayak kita tanya dulu tuh, kenapa ya, dia ada masalah apa ya gitu, karena kan kemampuan orang itu kan dalam suatu apa ya, dia memperjalankan dia sebagai entah jadi divisi apa gitu kan, itu kan termasuk tanggung jawab gitu kan. Jadi kayak entah dia lagi kesulitan atau perlu apa, jadi kita kayak nanya dulu nih dari orang terdekatnya dulu gitu. Nah habis itu baru kita kayak nanya ke orangnya kayak, oh kamu lagi ada ini ya, kira-kira nih dari kamu gimana, apa maunya gitu, kayak mau dilanjut kah atau mau ada perlu bantuan kah, kayak gitu sih, lebih mendekatkan lagi gitu, kayak kata Kak Fadil lah bisa dibilang. Oh, berarti sama-sama lewat pendekatan ya. Tapi kalau Kak Fadil sendiri ini langsung ke orangnya, tapi kalau Kak Maria ini mencari info-info ya dari orang terdekat dulu. Oke. Nah, Kak, buat maba-maba nih khususnya ya, atau buat mahasiswa ITTP sendiri nih, ada nggak sih motivasi dari kakak-kakak di sini sebagai menteri buat mereka? Maksudnya tuh kayak ngajak jadi menteri apa gimana nih? Motivasi kan maksudnya kalau Kak Maria kan minat bakat nih. Nah, motivasi buat mengembangkan minat dan bakatnya mereka tuh gimana? Dan Kak Fadil kan kebudayaan nih. Nah, motivasi untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam paguyuban atau eksistensi mereka dalam kebudayaannya itu gimana gitu. Silakan. Aku dulu nih. Mungkin dari aku sendiri sih bukan ngasih motivasi sih, lebih tepatnya kayak ngasih pandangan lah kepada mereka, karena aku tahu sebenarnya anak mahasiswa ITTP itu punya kemampuan, tapi mereka tuh kayak malu gitu loh. Malu kayak mau menampilkan itu gimana, terus kayak harus dipaksa-paksa gitu. Jadi kayak aku mau ngasih tahu ke teman-teman nih, atau maba atau mahasiswa siapa deh yang nonton ini deh, kayak kalau misalnya punya bakat atau apa gitu, nggak apa-apa, tunjukin aja, kembangin aja. Kayak kembanginnya kalau bingung ya tuh ikut UKM gitu. Kita bukannya nggak ada, kita ada gitu. Apalagi kan kayak misalnya itu di bidang seni gitu kan. Tau lah ya kalau misalnya anak-anak mahasiswa ITTP itu kayak misalnya cuman taunya tuh kayak ngoding apa segala macam. Sebenarnya enggak, itu aja cuman bakat mereka. Kayak ada yang bakat nyanyi lah, atau jagonya di olahraga. Ada juga tuh, karena yang kakak denger nih ya, mereka tuh kayak buat ada di Spotify gitu. Kayak apa, coveran lagu segala macam. Cuman enggak ada yang tahu. Oh iya. Karena yang tahu itu cuman kayak teman-teman terdekatnya aja. Jadi kayak aku ngasih tahu buat teman-teman nih ya, mahasiswa nih ya, kayak kalau ada bakat itu ya nggak apa-apa gitu, tunjukin aja, ikutin aja gitu loh, apa aja yang ada di ITTP ini, kayak dari UKM gitu. Oke, berarti buat teman-teman apalagi maba nih ya yang bisa dibilang masih baru, gimana sih aku menunjukkan bakat yang aku punya ini. Bener. Nah, kalian tuh bisa ikut UKM nih guys, oke?
Iya, bukan berarti kayak kalau kita ikut UKM itu kayak, aduh aku tuh susah kak bagi waktunya, aku kan kayak maba nih, kayak aduh males lah kak, kayak padahal mereka kan sebenarnya ada yang harus dikembangkan gitu loh, selain cuma belajar doang gitu. Tapi bukan berarti jangan gak belajar ya, bukan gak boleh, enggak kayak gitu. Oke, keren. Berarti harus diingat lagi ya. Kita punya UKM yang bisa mewadahi kalian dalam minat bakat yang dipunya. Oke, untuk Kak Fadil sendiri, motivasi yang Kak Fadil punya buat rekan-rekan mahasiswa di ITTP, apalagi mengenai kebudayaan nih. Mungkin motivasi dari saya sendiri untuk teman-teman semua, jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk mengekspresikan kreativitas Anda, karena kita sebagai generasi penerus bangsa dan juga budayawan pasti harus selalu mencari tahu tentang apa itu seni, apa itu budaya, dan apa itu keberagaman. Dan kita semua di sini yang berasal dari daerah-daerah masing-masing juga pasti memiliki budaya dan keberagaman tersendiri. Makanya di tanah Jawa ini, di tanah rantau ini mungkin bisa menjadi sebagai bahan untuk mempersatukan semua kebiasaan-kebiasaan kita, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menciptakan hal-hal yang baik untuk kedepannya lagi, seperti itu. Oke, keren banget ya motivasi dari menteri-menteri kita ini ya, dari Menteri Minat Bakat dan juga Kebudayaan dari BMK IT Telkom ini. Oke, terima kasih untuk Kak Fadil dan juga Kak Maria yang udah mau datang dan juga sharing-sharing banyak ya di podcast kita kali ini. Dan buat Sobat Akarasa, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa bakal ada acara yang seru, yaitu format dan juga Malam Sanggar Seni. Oke, kita tunggu kehadiran kalian dan juga jangan sampai ketinggalan. Oke? Oke, itu aja ya buat podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan dan juga nonton podcast ini, karena di episode-episode selanjutnya kita bakal datengin orang-orang yang lebih keren lagi, orang-orang hebat juga yang ada di BEM Kema IT Telkom, atau mungkin bukan dari BEM Kema aja ya, mungkin dari luar BEM Kema juga bakal kita undang ke sini. Oke, buat pantun penutupan nih Kak. Aduh, saya tidak bisa pantun. Mas Culture. Oke, Mas Culture, apakah punya pantun? Wah, ini spontan banget ya. Atau nggak usah? Nah, kita juga sudah punya pantun sebenarnya. Oke, buat pantun episode kali ini sebenarnya masih sama sih ya. Agar silaturahmi tidak terputus, jangan lupa stay tune terus. Oke, terima kasih buat Sobat Akarasa yang sudah menyaksikan atau mendengarkan podcast di episode kali ini. Jangan bosan-bosan dan nantikan terus episode-episode selanjutnya, karena kita masih punya orang-orang yang hebat dan keren lainnya yang bakalan didatangkan ke podcast ini. Sekian dari aku, Kabinet Akarasa. Kembali ke rumah. Suarasa bersua bersama Akarasa. Dah.